Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Sam. Balik lagi dengan Sam Channel. Apa kabar semuanya? Jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, and comment. Materi kita kali ini adalah algoritma dan flowchart sebagai materi pembuka. Algoritma. Apa sih algoritma itu? Secara bahasa, algoritma merupakan sebuah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Gampangnya kayak gini. Sebenarnya kalian udah sering sih lihat atau bersinggungan dengan si algoritma ini. Contohnya apa? Oke, Ibu mau pakai contoh yang kalian udah sering hadapin ya. Misalkan gini, kalian dapat tugas dari guru kalian. Kok tugasnya susah? Ya kan? Apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Oke, masalahnya adalah tugasnya susah. Yang pertama kali kalian lakukan adalah buka materi dari guru kalian. Oke, masih susah. Langkah berikutnya, cari referensi lewat Google. Oke, masih susah. Langkah lain lagi, tanya teman, diskusi bersama. Nah, itu yang namanya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Dari diskusi umpamanya, oke, sudah selesai, aku dapat jawabannya. Nah, disitulah masalahnya selesai. Jadi algoritma adalah langkah logis untuk penyelesaian suatu masalah. Jadi contoh mudahnya kayak gitu. Nah, algoritma ini strukturnya sederhana dan mudah dipahami banyak orang. Karena tadi tugasnya atau fungsinya adalah untuk menyelesaikan satu problem atau satu masalah, maka strukturnya ini sederhana dan gampang untuk dipahami orang-orang. Kayak tadi contoh dari Ibu tadi ya. Oke. Ada yang kenal? Ya, beliau adalah Al-Khawarizmi. Siapa sih beliau ini? Ya, Al-Khawarizmi atau nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ini seorang matematikawan muslim yang mempelopori teori aljabar dan algoritma. Nah, kalau aljabar kan kalian udah pernah ketemu tuh sebelumnya ya di materi matematika waktu SMP. Nah, algoritma juga yang mempelopori teorinya adalah Al-Khawarizmi. Ya, sekedar kenal ya. Kita lanjut. Jadi banyak sebenarnya orang-orang hebat dari kalangan muslim. Salah satu contohnya adalah Khawarizmi. Karena jarang diangkat ya, jadi Ibu angkat di sini. Oke, kita lanjut ke contoh algoritma dalam keseharian ya. Kayak tadi Ibu contohin, ini juga salah satu contoh penggambaran secara algoritma atau secara terstruktur itu tadi ya. Cara pesan tiket gitu ya. Kalau sekarang kan ke Ragunan nggak bisa kita langsung datang, kita harus pesan tiket dulu. Tapi sekarang juga nggak bisa juga ya karena PPKM. Kayak ini contohnya aja. Kayak mulai dari daftarkan diri lewat website, isi form data, dan selanjutnya sampai bisa dapat berkunjung ke sana. Oke. Kalau algoritma tadi itu adalah langkah-langkah logis. Nah, dalam sebuah pemrograman, karena kita bicara materinya adalah dasar pemrograman. Dalam sebuah pemrograman, kalau urutan langkahnya seperti langkah-langkah yang tadi, kayaknya agak sulit karena bahasa setiap orang bisa beda-beda dan interpretasinya atau penangkapan orang beda-beda. Maka di sini dalam pemrograman kita membutuhkan yang namanya flowchart. Oke, flowchart ini adalah bagan alir untuk menggambarkan program dengan lebih terstruktur, dinyatakan dengan simbol ya. Oke.
Fungsinya apa? Kalau pakai simbol, antara simbol satu misalkan kotak gitu. Kotak ini sebagai proses. Maka nanti semua bagian atau semua orang yang mengerjakan program itu begitu melihat gambar kotak mereka tahu, oh ini proses. Kalau secara yang tadi Ibu jelasin, umpama yang tadi mengerjakan tugas ya, secara bahasa kan tiap orang bisa nangkapnya beda-beda. Maka di dalam sebuah program supaya tidak terjadi kesalahan, kita gambarkan langkah-langkah yang tadi itu dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk gambar. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, ada banyak ya. Simbol-simbolnya ada yang bentuknya seperti oval, ini terminal, di mana start dan end-nya berada atau awal atau akhirnya berada. Oke, ada simbol input atau output, ada proses, ada decision. Decision itu pilihan ya. Jadi nanti kalau kita masuk ke sistem, misalkan kita mau login, berhasil atau tidak. Nah, itu nanti simbolnya menggunakan apa tuh? Bukan belah ketupat ya, layang-layang ya. Enggak, belah ketupat betul. Oke, ada display, alur dan proses digambarkan dengan panah, titik sambung pada halaman yang sama. Ini andai nanti gambarnya terpotong, titik konektor yang berada pada halaman lain. Kalau flowchart kalian gambarnya panjang sampai berlembar-lembar, nah antara lembar satu dengan lembar berikutnya masih ada kesinambungan, nyambunginnya menggunakan simbol tersebut. Oke, call atau memanggil subprogram, dokumen, stored data, preparation atau pemberian nilai awal. Untuk kali ini kita mau pakai dulu simbolnya. Yang pertama adalah simbol terminal, input output, proses, decision, dan alur atau arrow ya. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5 simbol ini dulu. Simbol yang lain gimana Bu? Simbol yang lain kalian hafalkan fungsinya. Next time ketika kita belajar flowchart lagi, Ibu akan pakai simbol-simbol yang ada di situ. Untuk kali ini kita belajar pertama kali menggunakan 6 simbol tadi. Gimana cara menggunakan simbolnya? Oke. Ibu mau pakai contoh masak mie. Nah, nggak mungkin kalian nggak pernah masak mie, ya kan? Oke. Masak mie itu gimana sih? Pertama kali ada mie-nya, ya kan? Kita masak, kita rebus, mateng. Oke. Pertama kali dalam flowchart ya, kita harus pakai simbol start. Simbolnya seperti itu, tulisan di tengahnya adalah start. Kemudian arah panah untuk menggambarkan kemana lajunya dia. Oke, di sini simbol jajar genjang menggambarkan input atau output. Inputan yang kita butuhkan adalah siapkan mie-nya, karena yang mau kita proses mie-nya. Oke, kita lanjut. Bentuk persegi panjang adalah bentuk proses, maka masak mie. Mie-nya sedang kita proses untuk dimasak. Lanjut, karena tidak muat, Ibu gambar ke samping. Oke, simbolnya sama ya, antara yang input dengan output ya. Tinggal perhatikan arah panahnya aja. Prosesnya mana yang lebih dulu? Oke, kalau inputnya siapkan mie berarti outputnya adalah mie-nya matang. Kemudian end atau selesai. Oke, simbol pertama kita awali dengan start, simbol kedua kita akhiri dengan end. Ini adalah contoh sederhana dari algoritma. Mudah ya? Nggak sulit. Kita lanjut, contoh kedua. Oke. Contoh kedua, Ibu mau pakai algoritmanya masuk ke dalam Google Classroom. Nah, ini juga rata-rata dari kalian tahu dan harusnya udah ya, karena sudah beberapa kali menggunakan Google Classroom di SMK atau mungkin di SMP.
Yang pertama, seperti tadi selalu diawali dengan start, karena dia mulai. Panah berikutnya. Oke. Kalau Google Classroom, yang pertama kali kita lakukan adalah masukkan URL atau alamatnya kalau kita menggunakan browser atau buka aplikasi. Nah, lanjut. Oke. Masukkan username. Di sini username-nya Ibu pakai Anissa. Masukkan password. Ibu pakai passwordnya adalah 123. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu tambahkan lagi satu simbol, namanya simbol decision tadi ya, atau simbol keputusan. Kalau kita artiin ya, decision itu artinya keputusan yang menentukan kemana nih arahnya. Ketika kalian masukkan username dan password, ada dua pilihan. Bisa login dan tidak bisa login. Oke. Kalau tidak bisa, berarti apa yang kalian lakukan biasanya? Ulang ya, masukin username lagi dan password lagi sampai berhasil. Maka alur panahnya adalah naik ke atas. Ya, naik ke atas. Ini gambar Ibu kepotong. Naik ke atas ke sebelum username-nya dimasukkan. Oke, berarti masuk ke langkah sini. Ulang lagi username-nya, masih tidak, ulang lagi, masih tidak, ulang lagi sampai berhasil. Kalau berhasil gimana, Bu? Oke, kalau berhasil maka anak panahnya akan mengarah ke sini. Ini lagi-lagi karena kertas Ibu tidak muat ya, jadi Ibu gambarnya ke arah samping. Oke, kalau berhasil dia akan masuk ke dalam Google Classroom. Ya, karena di sini Ibu cuma algoritma masuk ke dalam Google Classroom, begitu masuk berhasil. Kecuali sampai ke buka kelas ya. Berarti karena sudah berhasil masuk Google Classroom, algoritma kita ya selesai. Kayak gitu. Mudah ya? Oke, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Hari ini materi kita cukup sampai di sini. Kita sambung lagi di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.